Dalam catatan kekeluargaan Anunnaki Nibiru, Asyerah adalah putri Namu yang diciptakan dari kejantanan Anu yang terpotong. Nama lahirnya Ara, namun kemudian ditahbiskan sebagai Ninapshar dan Ninanshar oleh Namu. Di kalangan Anunnaki Olimpian, ia dikenal sebagai Dione Protogenia dan Aphrodite Ourania. Saat ia diutus oleh Namu untuk membantu manusia di Kanaan, para manusia memanggilnya Asyerah, pembawa bibit kehidupan, dan Adhirat, pembawa air kehidupan. Namun berdasarkan catatan arkeolog, Asyerah diartikan sebagai penguasa pepohonan dan hutan, sedangkan Adhirat diartikan sebagai dia yang menyeberangi lautan. Asyerah secara genealogi adalah keluarga Anunnaki, namun benih jiwa dan kesadaran yang ada dalam dirinya berasal dari kesadaran agung. Jiwanya berasal dari kesadaran agung yang dikenal sebagai Ibu Dunia. Itu adalah kesadaran agung dari energi ilahiyah feminin pada galaksi Bima Sakti ini. Kesadarannya sendiri berasal dari seorang Aion bernama Sophia. Dengan ini dapat dikatakan bahwa Asyerah adalah avatar Sophia sekaligus salah satu wujud material Ibu Dunia. Di alam spiritual bumi, posisi Asyerah amat tinggi, agung, dan terhormat. Ia adalah Tuhan pada hierarki spiritual bumi yang layak untuk mendapatkan penghormatan. Berkat tangan dingin Asyerah, tanah Kanaan yang tandus berubah menjadi hijau dan subur. Para manusia yang hidup di sana mengagungkannya sebagai Elat Hayot, ibu kehidupan, dan Elat Adamu, ibu umat manusia. Asyerah sangat menyayangi manusia, sifatnya jauh dari kesantiran. Ini karena natur sejatinya memang seorang ibu ditambah lagi ia avatar Sophia. Tanah Kanaan sejatinya milik Enlil, namun terbengkalai karena Enlil enggan menerima tanah hadiah tersebut. Ketika Kanaan sudah subur dan makmur, tiba-tiba saja dengan lancangnya Enlil datang dan mengklaim Kanaan sebagai miliknya. Terjadilah konflik antara Asyerah dan Enlil. Namu kemudian memanggil Shamash dan Marduk untuk menjadi hakim atas permasalahan tersebut. Kemudian diputuskan Enlil harus menikahi Asyerah jika ingin berkuasa di Kanaan dan Asyerah harus ditempatkan pada posisi yang tinggi dan mulia. Alhasil, Enlil pun menikahi Asyerah. Enlil kemudian dikenal sebagai El yang artinya bapa, pemimpin, penguasa, atau Tuhan. Elil artinya bapa surgawi, raja surga. Il atau Ilu artinya mengangkat, meninggikan, dia yang tinggi, dia yang meninggikan, atau dapat juga diartikan sebagai pemberi titah. Elau atau Elo artinya dia yang berkuasa atau pemegang titah suci. Sedangkan Asyerah dipanggil sebagai Elat yang artinya ibu, pemimpin, dan penguasa wanita. Elilat artinya ibu surgawi atau ratu surgawi. Ilat artinya dia yang tinggi, dia yang meninggikan, atau pemberi titah. Dan Eloah artinya seorang wanita yang memegang titah suci. Dari pernikahan El dan Elat, mereka dikaruniai banyak anak, antara lain Baal, Mot, Yam, Anat, si kembar Sahar Shalim, Ashtar, dan banyak lagi. Iskur putra El alias Enlil yang ada di Shinar dipanggil ke Kanaan dan dikenal sebagai Hadad. Lalu, Elat memanggil Istar Ninanki untuk menjadi anak angkatnya. Kemudian ia dikenal sebagai Astaret. Jumlah anak El dan Elat secara keseluruhan ada 77 orang, beberapa anak menduduki satu kota di Kanaan dan beberapa lainnya menduduki satu kota di negeri lain sebagai gubernur atau seorang wali, namun ada pula yang tidak memiliki kota, Baal misalnya. Semula semuanya tinggal di bumi dengan damai di sebuah benteng yang disebut sebagai Bet Elohim, kotanya para pemegang titah suci. Suatu ketika, sebuah rombongan terdiri dari satu pemimpin dan belasan pengikut datang ke Bet Elohim untuk memohon tempat berlindung. Sang pemimpin adalah Yahweh yang termanifestasi di planet Mars dan bertindak sebagai pencipta. Pada masa itu, ia dikenal sebagai Yahweh El Zebaot artinya Yahweh penguasa negeri merah. Zebaot adalah nama lokal untuk planet Mars. Yahweh menceritakan bahwa sebuah bangsa penjajah datang menginvasi planet Mars. Yahweh memimpin perang namun berhasil dikalahkan, sehingga harus pergi meninggalkan planet. Jadi Yahweh memutuskan untuk mengungsi ke bumi. Mengamati bahwa para Elohim sangat potensial untuk memberikan perlindungan, maka Yahweh memilih memohon perlindungan pada El, suami Elat. El menerima Yahweh dengan lapang dada,
Bahkan lambat laun mereka menjadi akrab seperti saudara. Ini membuat Lat merasa risih dan sedikit was-was. Saat Dewan Pengawas Peradaban memerintahkan para penguasa untuk meninggalkan bumi dan membiarkan manusia berevolusi secara mandiri, El bersama anak-anaknya mengangkat Beth Elohim ke orbit Uranus dan mengubahnya menjadi sebuah kapal induk yang amat megah bernama Shamaim. Secara harfiah, dalam mitologi dan catatan arkeolog, Shamaim diartikan sebagai surga. Mereka masih bisa datang ke bumi secara astral jika memang dipanggil. Dalam proses transmigrasi ini, Yahweh El-Zebaot tentu saja ikut bersama El, karena ia sudah dianggap sebagai keluarga El sendiri. Masalah pun dimulai. Baal menginginkan kota, tapi El menolak. Baal mengadu pada Anat, lantas Anat memprovokasi Baal agar meminta tahta El. Tentu saja El menolak. Baal pun memberontak dan hasil dari semua kekacauan itu Baal mati. Baal mati karena ia mengirim 2 monster untuk membunuhnya atas perintah El dan El sendiri mendapat nasihat atau tepatnya hasutan Yahweh. Karena murka, Anat membalaskan dendam Baal dengan membunuh monster utusan Yam. Asyerah datang pada El dan memperingatkan perihal apa yang ia ketahui. El malah menutup mata dan telinga, menyalahkan semuanya pada Baal yang haus kekuasaan. Anat kemudian melakukan ritual membangkitkan Baal. Dengan ritual tersebut Baal berhasil bangkit. Namun itu bukan Baal yang sama. Karakternya berbeda. Baal dan Anat menyerang istana El dan menumbangkannya. El mati dan akan dibuang ke bumi. Asyerah kecewa, sedih, dan merasa bersalah. Ia tak pernah menyangka kalau Baal dan Anat akan sampai sejauh ini. Baal berhasil menjadi penguasa Shamaim. Ia meminta Asyerah untuk tetap tinggal di Shamaim. Asyerah berjanji untuk tinggal. Namun, ia ingin mengantar El ke bumi dan berkabung untuknya. Baal mengizinkan, karena ia percaya pada Asyerah. Asyerah berusaha membangkitkan El dan itu berhasil. Sebenarnya El dibangkitkan bukan untuk balas dendam, tapi untuk hidup bersamanya di tempat lain. Siapa sangka El yang bangkit lagi itu lantas bekerja sama dengan Yahweh untuk menumbangkan Baal. Dengan 2 kekuatan itu, Baal berhasil ditumbangkan. Namun Baal tidak bisa dibunuh. Ia telah menjadi abadi. Akhirnya diputuskan kekuatan Baal disegel. Lalu ia diasingkan ke bumi. Untungnya segel itu tidak menyegel seluruh kekuatannya secara total. Baal berhasil menemukan celah dan kelemahan segel tersebut sehingga ia masih bisa menggunakan beberapa dari kekuatannya. Seperti kekuatan untuk berubah wujud dan menyeberang ke dimensi atau alam lain. Kelemahan segel tersebut ada pada ruang lingkup. Segel hanya berfungsi maksimal di alam material, permukaan bumi yang dipayungi langit dan diterangi matahari atau bulan. Jadi Baal selalu tinggal di tempat yang bukan alam material, tidak di permukaan bumi, dan tidak diterangi cahaya matahari atau bulan, yaitu negeri orang mati alias Sheol. Asyerah pikir masalah akan selesai setelah Baal diasingkan. Namun masalah baru muncul ke permukaan. Yahweh membujuk El untuk menciptakan manusia yang kelak akan menjadi wadahnya dan memerintah di Kanaan. El memikirkan hal tersebut dan itu sungguh tawaran yang menggiurkan. Karena ia akan tetap bisa memerintah dan tidak harus mendatangi bumi secara langsung. Ini adalah metode yang dulu digunakan Yahweh selama ini saat menjadi sang pencipta di Mars. Akhirnya, dengan bantuan Yahweh, diciptakanlah manusia laki-laki dengan memakai DNA manusia yang ada di Kanaan. Namanya Kelishait yang artinya tahta fana untuk sang penguasa. Lalu, manusia laki-laki itu diletakkan di sebuah taman berbenteng yang dijaga oleh Sahar dan Shalim. El meminta Yahweh untuk menciptakan manusia wanita guna mendampingi Kelishait. Namun Yahweh terheran kenapa El butuh wanita untuk mendampinginya. Para Anunnaki Nibiru menganut kesetaraan, sedangkan Yahweh El-Zebaot menganut patriarki absolut, makanya ia merasa terheran-heran. Untuk menghormati El, Yahweh menuruti permintaan kakak angkatnya. Singkat cerita, terciptalah manusia wanita bernama Ketes yang artinya dia yang memberikan kenikmatan. Ketes ditempatkan bersama dengan Kelishait di Taman Asilal. Masalah pun dimulai. Shalim kedapatan menggoda Ketes, karena wanita itu benar-benar memikat.
Kelisyait yang mendapati hal itu pergi melapor pada Sahar. Sahar pun murka pada Shalim dan memperingatkan agar jangan mendekat lagi. Selanjutnya Sahar mengawasi lebih ketat. Siapa sangka Ketes jatuh hati pada kecemerlangan Sahar. Begitu pula sebaliknya, Sahar diam-diam juga jatuh hati. Di lain waktu, Shalim mencoba menggoda Ketes kembali. Kali ini ia berubah wujud menjadi seekor ular dan mendatangi ia yang sedang mandi di sebuah kolam. Shalim dalam wujud ularnya berkata agar ia mengikutinya, sebab ia akan menunjukkan rahasia keabadian. Ketes tergiur, lalu mengikuti ular itu tanpa tahu bahwa itu adalah Shalim. Ular hitam membawa Ketes pada sebuah pohon yang buahnya bercahaya. Makanlah buah pohon itu, begitu kata si ular. Ia mengambil buah dari pohon itu, lalu memakannya, dan berhasil menelannya. Saat buah itu tertelan, matanya memutih dan tubuhnya bercahaya. Sebuah aurora muncul di langit. Ia yang semula tidak punya kesadaran, kini mendapat percikan kesadaran dari kesadaran agung planet Venus. Sahar segera mendatangi lokasi dan wajahnya memerah. Ia murka karena Ketes melanggar pantangan yang telah diberikan oleh El dan Yahweh. Kekacauan ini pun sampai ke telinga El, Yahweh, dan Asyerah. Sidang besar diadakan. Dalam sidang itu, Sahar dinyatakan bersalah karena lalai dalam menjalankan tugas. Ia akan dihukum di sebuah ruangan khusus yang akan melahapnya. Tempat itu dinamakan tungku penyucian atau secara kasar disebut neraka. Shalim tidak menyangka akan jadi sampai begini. Ia pun memasuki ruang sidang dan membuat pengakuan atas perbuatannya berharap hukuman Sahar akan diringankan. Sahar benar-benar murka pada Shalim, sang adik hanya bisa menerima saja disalahkan seperti itu karena ia sadar diri kalau ia memang bersalah. Shalim pun dijatuhi hukuman juga. Ia dibuang ke Sheol dan kehilangan porsi kekuasaannya di Shamaim. Shalim menerima itu dan ia segera dibawa ke Sheol melalui sebuah portal yang ada di astral Pluto. Sahar tidak terima dengan keputusan tersebut. Ia ingin naik banding, tapi keputusan pengadilan sudah final. Termakan oleh rasa kecewa dan kemarahan, Sahar memanggil pasukannya dan mengibarkan bendera perang. Tapi, ia dan pasukannya berhasil dibekuk, lantas mereka segera dibawa ke tungku penyucian. Sahar dan pasukannya dibawa ke tungku penyucian, ia segera disambut oleh Zagibil, penjaga gerbang tungku penyucian. Ia dikenal sebagai Meleh Hagehenom dan nantinya dikenal sebagai dewa dan atau demon Molov. Sedikit informasi, di dalam tungku penyucian terdapat penanggung jawab bernama Litov yang lebih dikenal sebagai Meleh HS, Malik Az-Zabaniyah, atau Malaikat Malik. Karena Ketes sudah memakan buah pengetahuan, ia dianggap sebagai ancaman. Pengadilan memutuskan Ketes harus dimasukkan ke tungku penyucian juga. Ia tidak terima. Kenapa menjadi berkesadaran dan tercerahkan adalah sebuah kesalahan. Suara wanita itu tak dihiraukan, ia sama sekali tak diberi kesempatan untuk menyatakan pembelaannya. Ia pun diseret paksa menuju tungku penyucian, Kelisyait hanya menonton dari sisi Yahweh dan El. Ia memanggil-manggil nama kekasihnya, tapi diabaikan. Kelisyait membisu. Tentu saja ia akan diam saja, karena ia hanya sebuah cangkang tanpa kesadaran. Ia hanya sekedar hidup. Sekuat tenaga Ketes memberontak hingga berhasil lepas dari pasukan yang menyeretnya tanpa rasa hormat. Pasukan mengejarnya hingga masuk ke Taman Asilal. Ia bertemu sahabatnya, Zanissa alias Meleh Hagan, Meleh Haganan, Meleh Hapardes, yang kemudian kita kenal sebagai dewa dan demon Adramelev. Zanissa adalah adik dari Zagibil, sang Meleh Hagehenom. Ketes menangis memohon perlindungan. Zanissa mempertaruhkan semuanya. Ia membawa Ketes kabur ke bumi, para pasukan terus mengejar. Untungnya mereka berhasil dipukul mundur. Suatu ketika Asyerah pergi ke Sheol diam-diam dan memerintah Shalim untuk membebaskan Sahar. Sebenarnya Asyerah bisa melakukannya sendiri, tapi itu akan mengotori tangannya. Shalim pun mengambil semua risiko dan menyelinap ke Shamaim untuk membebaskan Sahar. Setelah bebas, Sahar segera memanggil pengikut yang masih setia padanya. Ia kemudian berniat melakukan kudeta. Perang besar kedua terjadi di Shamaim.
Sangat disayangkan Sahar kalah dan kabur ke astral Venus bersama para pengikutnya. Asyerah bersedih atas yang terjadi pada Sahar, tapi ia juga lega daripada harus menyaksikan Sahar tersiksa dalam kurungan. Yahweh diperintah oleh El untuk mengeksekusi Ketes. Yahweh mengirim singa untuk memburu Ketes. Namun wanita itu berhasil menaklukkan sang singa dengan kekuatan pesona yang luar biasa. Lalu singa itu menjadi tunggangan dan pelindungnya. Yahweh mengirim ular berbisa, lagi-lagi Ketes berhasil menaklukkan maut. Ular itu kemudian menjadi perhiasannya. Zanissa membimbing Ketes untuk mengajukan petisi pada Attila alias Baal Peor dan Sudima alias Baal Berit untuk menjadi penjaganya. Attila dan Sudima hadir sebagai penjaga, sekutu, sekaligus pasangannya. Sudima sebagai ahli pengetahuan rahasia menyarankan agar Ketes membuat perjanjian dengan Asyerah, Anat, dan Astaret guna mengukuhkan kekuasaan dan mendapatkan perlindungan. Ia pun melakukan saran dari Sudima. Ia menggunakan sebuah ritual dari tablet yang dipinjamkan oleh Sudima untuk mendatangkan wujud astral dari 3 penguasa Shamaim tadi. Wujud astral para Anunnaki adalah yang dikategorikan sebagai deitas atau makhluk ilahiyah. Ketika wujud astral seorang Anunnaki dipanggil, sang wujud fisik akan mengetahui dan bisa memutuskan untuk hadir atau tidak. Sebenarnya ini berlaku tidak hanya pada golongan Anunnaki Nibiru saja, tapi berlaku bagi semua golongan Anunnaki yang pernah ada di bumi dan dipuja sebagai dewa dan dewi di zaman modern ini. Wujud astral Asyerah, Anat, dan Astaret hadir di hadapan Ketes. Ketiganya amat cemerlang dan nyaris membutakan mata. Ketes mengajukan petisi, antara lain. Pertama, ia ingin mencapai keilahian setara Asyerah, Anat, dan Astaret sehingga ketika namanya disebut orang akan teringat ketiganya begitu pula sebaliknya. Kedua, ia ingin tetap suci dan perawan, serta bisa menciptakan kehidupan, dan memberikan kesuburan bagi dunia serta manusia. Ketiga, ia memohon perlindungan dari tangan kotor laki-laki, baik itu Anunnaki ataupun manusia. Keempat, ia ingin satu planet, yaitu Venus, sebagai representasinya di alam surga. Kelima, ia ingin tubuh fisiknya bertransformasi menjadi tubuh ilahiyah. Petisi Ketes dikabulkan. Kita kembali ke Asyerah. Ia bersama 2 punggawa setia, Anat dan Astaret mengunjungi kediaman El, namun tampaknya El terlalu sibuk menghabiskan waktu dengan Yahweh. El terluka atas pemberontakan Sahar yang ia kasihi, Yahweh memberikan penghiburan. Selama ini Asyerah tidak pernah membiarkan El berduaan dengan Yahweh. Ia selalu mengirimkan mata-mata untuk mendengar setiap pembicaraan. Karena itu Asyerah selalu mampu mengatasi permasalahan yang ada. Suatu ketika, mata-mata Asyerah datang secara terburu-buru mengatakan kalau El telah dibunuh oleh Yahweh. Mata-mata itu menceritakan bagaimana Yahweh menghabisi El. Yahweh membawa El ke Taman Asilal. Semula perbincangan berjalan normal. Hingga tiba-tiba Yahweh mengatakan hal-hal yang menambah kesedihan El. Tentu saja El sedih dan kecewa, tapi itu tidak berhenti di situ. Yahweh kemudian secara terang-terangan mengakui sebagai dalang semua kekacauan di Shamaim. Ia yang telah menumbuhkan rasa iri dengki di hati Baal sehingga menginginkan apa yang bukan miliknya. Ia juga sengaja membujuk El untuk meminta bantuan Yam agar mengirim monster pada Baal. Yahweh diam-diam telah memanipulasi monster tersebut sehingga mampu mengalahkan sang pangeran mahkota dan mengutus Mot untuk membantainya. Ia jugalah yang telah meniupkan nafsu birahi pada Shalim agar menggoda Ketes. Selanjutnya ia sengaja menempatkan Sahar untuk mengawasi Ketes lebih dekat. Lalu ia juga meniupkan nafsu birahi pada Sahar sehingga sempat terbesit untuk memiliki Ketes. Yahweh menghasut El agar membuang Shalim ke Sheol dan mengurung Sahar ke tungku penyucian. Lalu ia juga telah berani menyamar sebagai elat Asyerah. Lalu pergi ke Sheol dan memerintah Shalim untuk membantu Sahar kabur. Sebelumnya tidak ada yang tahu kalau ternyata Sahar dibebaskan oleh Shalim karena manipulasi Yahweh. Asyerah pikir Shalim merasa bersalah dan mencoba menebus kesalahan dengan membebaskan Sahar. Sedangkan Shalim berpikir bahwa yang memerintahnya adalah Asyerah, maka ia pun patuh pada ibunya. Asyerah, Anat, dan Astaret bergegas ke Taman Asilal.
Mereka terlambat. Saat mereka sampai di sana, dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan Yahweh sedang menyerap seluruh energi El. Itu adalah sebuah tindakan kanibalisme atau vampirisme. Ini dilakukan guna mendapatkan kekuatan dan keilahian dari si korban. El sudah tidak ada, kini ia sudah menjadi satu kesatuan dengan Yahweh. Yahweh lantas memproklamirkan dirinya sebagai Yahweh El Shaddai yang menandai kemenangannya. Lalu ia juga menobatkan dirinya sebagai Yahweh Elyon yang menandai kedudukannya sekarang adalah yang paling tinggi. Para Elohim mau tak mau tunduk pada Yahweh dan menerimanya sebagai Sang Elyon. Hanya Asyerah yang tidak berlutut, sebab sebenarnya ialah yang posisinya lebih tinggi. Yahweh sama sekali tidak menganggap Asyerah sebagai ancaman, karena ia seorang wanita. Asyerah diam-diam mengumpulkan Elohim yang masih setia pada El dan dirinya. Terkumpul beberapa Elohim yang dipimpin oleh Heilel, Ashtar, Hadad, Zagibil, dan Irsim. Mereka yang kemudian memimpin kudeta untuk menggulingkan Yahweh El Shaddai dan memberikan tahta pada Asyerah. Sayang sekali pemberontakan ini gagal. Para pemberontak jatuh dan dibuang ke astral Pluto. Asyerah benar-benar hancur. Bagaimana tidak hancur? Ia harus menyaksikan 3 peperangan dan semua orang yang ia kasihi menjadi korban di dalamnya. Rasanya ingin lari dan menceburkan diri ke dalam Abzu alias abis yang ada di akar setiap dunia bawah. Beruntung ia punya Anat dan Astaret yang setia. Sehingga ia memutuskan tetap bertahan dan berusaha memperjuangkan apa yang menjadi haknya.